Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, memasuki abad ke-20 Masehi, kedua kerajaan Prancis dan Jerman berupaya memperoleh hegemoni di Eropa. Persaingan mereka melahirkan Perang Dunia Pertama. Perang ini diakhiri dengan Perjanjian Versailles. Kekaisaran Jerman dipermalukan Prancis dengan mempersempit wilayahnya. Akibatnya di bawah Adolf Hitler, Jerman berupaya bangkit kembali dengan meluaskan Lebensraum, living space, lahan kehidupannya, dan merobek Perjanjian Versailles 1919 Masehi. Jerman bersama Italia dan Jepang membangun fakta pertahanan Axis Pact, fakta pertahanan poros untuk mengubah peta wilayah politik sedunia. Untuk kepentingan ini, Adolf Hitler membangkitkan kesadaran bangsanya sebagai keturunan bangsa Arya, Deutschland über alles, bangsa Jerman di atas segalanya. Berdasarkan sejarah, pada 800 Masehi, seluruh Eropa Barat dan Timur adalah wilayah Jerman. Fenomena ini diikuti Jepang yang mempropagandakan dirinya pada seluruh bangsa Asia bahwa Jepang adalah saudara tua dalam tanda petik sebagai pengubahan arti Deutschland über alles. Tidak hanya Eropa yang akan dikuasainya bersama Italia di bawah Mussolini dan Kekaisaran Shinto, Jepang di bawah Tennohei Hirohito. Mereka berencana membagi dunia di bawah kekuasaannya. Di Eropa melahirkan Perang Dunia Kedua, dan di Asia melahirkan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik 1941 sampai 1945 Masehi. Dunia dijadikan arena perang perebutan wilayah oleh kekuatan sekutu Allied Forces sebagai kelompok imperialis barat melawan poros Axis Pact sebagai paduan kekuatan imperialis barat dan timur yang akan menjadikan tanah jajahan sebagai Lebensraum, lahan kehidupan. Saudara-saudara sekalian, para ulama dihadapkan pada kondisi yang dilematis. Pada satu pihak, kondisi Timur Tengah berpihak pada sekutu, sedangkan propaganda Kaisar Hirohito setelah Kesultanan Turki runtuh menjadi Republik Sekuler Turki, bersedia masuk Islam dan menjadi khalifah pengganti Sultan Turki atau Raja Hussein dari Arabia. Diikuti dengan adanya pameran budaya Islam dan pembangunan masjid di Tokyo, serta mengundang ulama dan pimpinan organisasi Islam ke Tokyo dengan biaya dari Jepang. Di bawah kondisi ini timbul sikap politik ulama yang menerima kehadiran Jepang sebagai saudara tua. Berakhirnya penjajahan kerajaan Protestan Belanda dipropagandakan oleh bala tentara Jepang sebagai berakhirnya pemerintahan Kristen di Indonesia. Para ulama dihadapkan suatu pembaharuan besar di berbagai bidang yang terkait dengan usaha memenangkan Perang Asia Timur Raya. Terutama bala tentara Jepang mempercayakan pembentukan tentara pembela tanah air kepada ulama dan diangkat sebagai danyon atau daidancho dalam menghadapi serangan balik Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Belanda atau Amerika, British, Cina, dan Dutch ABCD. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk membangkitkan jiwa keprajuritan para pemuda yang diperjuangkan oleh Umar Said Cokro Aminoto dalam Kongres Nasional Sentral Sarekat Islam di Bandung 1916 Masehi. Manfaatnya jasa perjuangan ulama menjadikan tentara pembela tanah air sesudah proklamasi 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia memiliki Tentara Nasional Indonesia. Bala tentara Jepang tidak hanya mempercayakan kepemimpinan tentara pembela tanah air kepada ulama, namun Perdana Menteri Koiso pada 7 September 1944 juga menyampaikan janji perkenan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini sebagai jawaban terhadap tuntutan kemerdekaan Indonesia berdasarkan Islam yang diperjuangkan oleh Kiai Haji Jainal Mustafa dari pesantren Singaparna, Tasikmalaya.
serta Kiai Srengseng dan Haji Madrias dari pesantren Indramayu. Tuntutan Kiai Haji Zainal Mustafa dan janji Perdana Menteri Koiso belum terrealisasikan. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 menjadikan Perang Dunia Kedua dan Perang Asia Timur Raya berakhir. Ditandai dengan peristiwa menyerahnya Kaisar Hirohito 14 Agustus 1945, 3 hari sesudahnya setelah Bung Karno mendapat dukungan dari para ulama bersama Bung Hatta merumuskan teks proklamasi 17 Agustus 1945, kemudian dibacakan pada 9 Ramadan 1364, Jumat Legi 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dengan berakhirnya masa penjajahan politik dari imperialis Barat dan Timur, para ulama mempercayakan kepemimpinan negara dan bangsa kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sehari setelah proklamasi, tepatnya 10 Ramadan 1364 Hijriah, Sabtu Pahing 18 Agustus 1945, para ulama seperti Wahid Hasyim, Nahdlatul Ulama, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kasman Singodimedjo, Persyarikatan Muhammadiyah bersama Teku Muhammad Hasan dari Aceh merumuskan ideologi bangsa dan negara, Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 untuk diserahkan kepada Dr. Andes Muhammad Hatta dan dilanjutkan ke Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk disahkan. Peran ulama ini dalam penulisan sejarah Indonesia ditiadakan. Sikap lanjut para ulama mendukung dan menyambut maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 dengan mendeklarasikan berdirinya Partai Islam Indonesia Masyumi 7 November 1945, disertai dengan pernyataan 60 miliun kaum muslimin Indonesia siap berjihad fi sabilillah melawan setiap penjajahan, perang di jalan Allah untuk menentang tiap-tiap penjajahan. Disertai pula keputusan pembentukan Barisan Sabilillah dan Hizbullah dinyatakan sebagai Barisan Istimewa Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, loyalitas ulama dengan partai dan laskarnya terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta bertentangan dengan kelompok sosialis dan komunis yang pernah kerjasama dengan sekutu pada masa pendudukan bala tentara Jepang dengan Laskar Pemuda Sosialis Indonesia Pesindo. Mereka berupaya melancarkan kudeta, mematahkan peran ulama dalam pemerintahan dan militer. Pertama, dilakukan oleh kelompok sosialis Sultan Syahrir yang melakukan kudeta tak berdarah 16 Oktober 1945, membatalkan seluruh keputusan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 22 Agustus 1945, menggeser dan menggantikan pimpinan nasional yang pernah kerjasama dengan pemerintah bala tentara Jepang, kecuali Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua, PKI di bawah Muhammad Yusuf dengan menggunakan Laskar Pesindo melancarkan kudeta di Cirebon 12 Februari 1946 dengan pertimbangan Rusia di bawah Stalin sebagai kelompok sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Belanda merasa berhak menerima kembali daerah jajahannya. PKI sebagai anggota Komunis Internasional berpihak kepada sekutu, bersikap tidak membenarkan proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka tanpa Belanda. Ketiga,
kelompok komunis nasional di bawah pimpinan Datuk Tan Malaka melancarkan kudeta terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Sultan Syahrir 3 Juli 1946. Menurut testamen politik bahwa presiden dan wakil presiden pernah berjanji akan menyerahkan kepemimpinan nasional kepada Tan Malaka. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang keempat, PKI di bawah pimpinan Amir Syarifuddin dan Musso didukung oleh Pesindo dan Front Demokrasi Rakyat FDR melancarkan kudeta PKI di Madiun 19 September 1948 berupaya menumbangkan kabinet Hatta. Dengan adanya kudeta PKI di Madiun, Presiden Soekarno menyatakan PKI sebagai teroris. Sebaliknya, segenap sultan dari seluruh 40 kesultanan seluruh Indonesia menyerahkan kedaulatannya kepada pimpinan nasional Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta 1 September 1946. Dalam masa Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1950, para ulama selalu mendukung perjuangan melalui diplomasi, Linggarjati, Renvil, KMB, dan perjuangan gerilya yang dipimpin oleh Panglima Besar Sudirman. Tidak pernah terlintas berupaya menggunakan kekuatan militer dan laskar serta massa parpolnya untuk melakukan kudeta. Saudara-saudara sekalian, setelah Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1950 selesai, loyalitas ulama dan parpol Masyumi terhadap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditampilkan oleh Muhammad Natsir dengan gagasan mosi integral mengakhiri masa Republik Indonesia Serikat (RIS) dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 1 Agustus 1950. Muhammad Natsir berasal dari Persis Persatuan Islam, Young Islamitin Bond (JIB), Partai Islam Indonesia (PII), dan Masyumi, meletakkan dasar pemikiran kesatuan bangsa dan negara. Suatu prestasi pemikiran politik yang cemerlang di tengah terpecah belahnya negara dalam beberapa negara bagian yang berasal dari negara boneka penjajah Belanda. Bahkan negara Republik Indonesia berada di bawah Republik Indonesia Serikat. Kemudian Muhammad Natsir mengajak para pemberontak bersenjata yang bertujuan kudeta seperti APRA, KNIL, Andi Aziz, RMS, serta NII untuk sama-sama membubarkan diri dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Berkat konsep pemikiran cemerlang ini dan disambut baik oleh segenap negara bagian dan Republik Indonesia, menjadikan Muhammad Natsir diangkat sebagai Perdana Menteri. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan melahirkan Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur atau Blok Demokrasi dan Blok Komunis, Perang Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1950 melahirkan perjuangan membebaskan Irian Barat dan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Kelanjutan dari konsep demokrasi terpimpin menjadikan PKI yang pada awalnya dicap sebagai teroris oleh Presiden Soekarno pada saat terjadinya kudeta PKI di Madiun mendapat kesempatan menduduki lembaga tinggi negara dan front nasional yang pernah didirikan pada masa kudeta PKI di Madiun. Dalam kondisi ini, PKI melancarkan kudeta G30S 30 September 1965 di Jakarta. Dampaknya, saudara-saudara sekalian, partai politik dinilai tidak mampu menciptakan kesatuan bangsa. Saudara-saudara sekalian, di bawah Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1997 Masehi, Presiden Soeharto mengerdilkan partai politik menjadi dua,
Partai Persatuan Pembangunan P3 dan Partai Demokrasi Indonesia. Sebelum adanya kebijakan parpol itu didahului dengan adanya demonstrasi. Kami dan KAPI yang mayoritas aktivisnya berasal dari HMI, PMII, IMM, SEMI, dan PII, IPM, Al-Wasliyah, IPNU, yang berdampak berakhirnya masa Orde Lama dan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Semua organisasi mahasiswa dan pelajar ini merupakan keorganisasian santri di universitas, institut, dan sekolah. Orde Baru yang memberikan kesempatan bagi kalangan militer untuk memimpin negara kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tidak dapat berlanjut lebih lama lagi. Pangkop Kamtib dan Laksus membuat kebijakan yang menjauhi ulama dan umat Islam. Terjadilah banyak pelanggaran, kemudian dikoreksi kelompok petisi 50 yang dipimpin oleh Ali Sadikin dan Muhammad Natsir. Namun masih mampu bertahan lama. Baru setelah Rusia terjadi gerakan pembaharuan atau perestroika dan demokratisasi atau glasnost yang dipelopori oleh Gorbachev 1987 menular ke Indonesia. 1997 pemerintah Orde Baru dapat dilengsarkan. Amin Rais, Ketua Pusat Muhammadiyah, menjadi tokoh penggerak utama gerakan pembaharuan dan menghidupkan kembali demokrasi serta partai politik. Kalangan perwira tinggi TNI dalam menjawab gerakan reformasi ikut serta membangun partai politik. Dampak dari Orde Reformasi, muncul partai politik seperti jamur tersiram hujan. Ulama, santri, dan umat Islam dihadapkan pilihan pimpinan partai politik yang tidak satu lagi, baik dari pimpinan sipil dan militer yang berlatar belakang dari keluarga muslim. Demikian pula lahirnya kelompok tengah independen. Rakyat dan umat Islam mulai melihat banyak pemimpin baliho dalam tanda petik yang menampangkan wajahnya di pinggir jalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa mencurahkan kembali rahmatnya untuk bangsa dan negara Indonesia, seperti ketika para ulama dan santri serta bangsa Indonesia saat menghadapi situasi sulit pada masa pra dan pasca proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi 9 Ramadan 1364. Hari ini kita berada dalam satu zaman setelah reformasi ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kita hanya berharap kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.